bertemu lagi ya. Gimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini kan hari Minggu. Kalian pasti sudah gak sabar untuk ibadah SKC. Udah pada mandi belum? Udah pakai baju yang rapi kan? Udah siap untuk ibadah SKC hari ini kan? Wah, hebat! Kalian sungguh luar biasa. Selamat ibadah SKC hari ini ya adik-adik. Tetap semangat, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ikuti ibadah SKC hari ini sampai selesai. Hari ini sangat seru. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nggak kerasa kita udah mau ibadah lagi ya Kak? Iya. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik bisa tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang sertai dari awal hingga akhir, supaya kami bisa bersukacita Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Juga kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semangat gak memuji Tuhan? Kakak semangat gak Kak? Baru bangun tidur Aduh, Kak. kok lu gak semangat sih? Kalau gitu kita mau tepuk semangat dulu ya Kak, biar kita semangat, biar adik-adik di rumah juga semangat Kak, oke? Oke. Oke, yuk. Kayak gini Kak, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Iya Kak. Adik-adik di rumah juga harus ngikutin, oke? Oke, Ya. oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kurang semangat ya Kak? Sekali lagi deh. Oke, Sekali lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yuk, kita mau mulai untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati loncat-loncat. Kalau kau suka hati loncat-loncat. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati loncat-loncat. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati lari di tempat. Kalau kau suka hati lari di tempat. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati lari di tempat. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati memang begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Yeay. Kayaknya adik-adik masih banyak yang duduk nih Kak. Iya. Ayo bangkit berdiri Ya, dulu yuk. bangkit Bangkit berdiri yuk. dulu. Kita mau nyanyikan lagu baru. Oh, apa nih Kak? Judulnya Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, patung Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menjamah sekali lagi.
berapi. Tuhan menyembah. Sekali lagi ya adik-adik, sekali lagi. Sadrak, Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, patung Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Oke, masih semangat dong memuji Tuhan ya. Masih dong. Ya, yuk kita mau nyanyi, mau gerak-gerak bareng. Yuk, musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu Padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik sekarang boleh cari posisi yang nyaman, duduk, karena kita mau sama-sama ngapain Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Jadi harus sikap duduk yang baik, sikap yang tenang, supaya adik-adik bisa mendengarkan cerita dengan baik. Ya. Oke, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari adik-adik tutup mata dan lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah memuji dan kami sudah memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan, supaya kami taat dan mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Amin. Jangan keluar-keluar.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dela hari ini nih. Nah, hari ini Kak Dela ceritanya nggak sendirian. Kakak bawa teman. Nah, ada di sebelah kakak. Kira-kira siapa ya? Kok orangnya nggak mau hadap kamera ya? Coba biar dia mau putar badan, kita hitung yuk dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Loh, kok tetap gak mau putar badan ya? Kayaknya adik-adik kurang semangat deh hitungnya deh. Masih lemas, masih ngantuk-ngantuk. Nggak kompak. Katanya nggak kompak tuh. Ya udah, kita ulangin sekali lagi ya. Kali ini dengan semangat, penuh sukacita, kita mau hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Nah, ternyata hari ini Kak Dela ditemani sama Kak Aven. Kak Aven. Coba nih Kak, kakak mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Tadi kan kalian udah lihat kan video yang ada di awal nih, waktu Kak Aven mau pergi main badminton sama teman-temannya. Nah, kalau adik-adik yang ada di posisinya Kak Aven, kira-kira kalian bakal pilih yang mana nih dari 3 pilihan tadi? Coba kakak ulangin ya. Pilihan yang pertama, adik-adik memilih untuk tidak taat dan maksa tetap pergi keluar. Atau pilihan yang kedua, adik-adik mau taat sih, tapi sambil cemberut, sambil marah-marah. Nah, pilihan yang ketiga, adik-adik taat dengan hati penuh sukacita. Coba pikir-pikir di rumah, kalau adik-adik yang ada di posisinya Kak Aven, kalian bakal pilih yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Nah, kalau Kak Aven sendiri tadi milih buat taat nggak Kak? Pilih yang nomor berapa nih Kak Aven? Adik-adik nomor berapa? 1, 2, atau 3? Apa? Nggak kedengeran? Iya nggak bisa. Oh iya. Kata adik-adik Kak Aven harus pilih nomor 3 Kak. Oh, harus pilih nomor 3 berarti Betul. yang apa? Yang harus taat dan dengan penuh sukacita. Nah, Kak Aven tadi pilih taat nggak? Iya dong Kak, Kak Aven pilih nomor 3. Kita tuh harus taat dan penuh sukacita. Jangan terpaksa ya kak taatnya Betul. Kak. Sekarang kakak mau tanya deh, kenapa Kak Aven milih taat dengan penuh sukacita? Karena di Alkitab juga berkata Kak, hormatilah dan taatilah kedua orang tuamu Kak. Gitu. Iya, karena Kak Aven juga pengen dapat berkat Kak dari ketaatan itu. Jadi kalau kita taat ada berkat ya Kak? Amin Kak, pasti Kak. Pasti. Nah, bener banget adik-adik. Coba ya tadi, kalau misalnya nih Kak Aven milih buat gak taat dan maksa tetap keluar rumah, padahal lagi pandemi, ya nggak Kak? Betul. Pasti kan bisa aja Kak Aven jadi terkena bahaya ya, Betul. jadi tidak selamat. Jadi sakit. Iya, jadi sakit, terkena virus. Tapi karena Kak Aven milih buat taat, ada berkat adik-adik. Kak Aven jadi selamat, jadi sehat, tidak terkena virus. Betul. Gitu. Nah, kakak mau tanya nih, kalau Kak Aven sendiri di rumah nih ya, pernah nggak punya pengalaman tidak taat sama orang tua? Terus akibatnya apa dari ketidaktaatan itu? Nah, kalau ingat-ingat pengalamannya Kak Aven tuh punya pengalaman yang waktu kecil Kak, sampai ingat sampai sekarang Kak. Apa tuh? Waktu itu tuh waktu Kak Aven masih sekolah SMP, kan Kak Aven sekolahnya di Slawi, kan lumayan jauh kan ya Kak. Harus naik angkot ya Kak? Ya, waktu itu naik angkot Kak. Kak Aven belum punya motor. Nah, waktu itu Kak Aven tuh disuruh tidur sama papa. Ayo Aven tidur, sudah malam. Sedangkan Kak Aven tuh masih asik Kak nonton TV. Waktu itu ada pertandingan bola. Nah, ternyata selesai pertandingan bola itu malam Kak, jam 12 malam. Nah, Kak Aven baru tidur jam 12 malam. Besok paginya Kak Aven masih ngantuk, bangunnya kesiangan. Sampai sekolah Kak Aven telat. Ya. Ujung-ujungnya dihukum, disuruh bikin surat pernyataan Kak. Di kelas BK itu Kak. Pasti guru BK serem ya Kak biasanya ya. Kayak Ya, galak. ditanya-tanya dulu gitu Kak, terus udah gitu disuruh bikin surat pernyataan lah. Terus ya, Surat biar nggak boleh terlambat lagi ya. iya, Pasti Kak Aven malu dong diliatin teman-teman. ya malu Iya, Kak. malu banget. Nah, ternyata karena tidak taat jadi nggak jadi berkat ya Kak. Iya, malah kita dapat hukuman. Iya, malah dapat hukuman. Nah, Kak Dela juga pernah nih Kak tidak taat sama mama waktu itu. Ini juga cerita waktu Kak Dela SMP
nih. Sama ya Kak? Iya sama, kita ceritanya SMP. Nah waktu itu kan mau piknik nih Kak, mau study tour kan ke Jakarta nih. Kan Kak Dela seneng banget tuh. Malam-malam udah beres-beres nih, udah siapin banyak hal, termasuk handphone. Karena kan yang penting ya Kak, bisa berfoto, buat update status ya kan. Buat hubungin orang tua Kak. Buat hubungin orang tua juga. Nah Kak Dela udah tuh udah siapin semua. Terus mamanya Kak Dela tuh kasih tahu harus hati-hati menjaga barang bawaan termasuk handphone. Jangan ditaruh di saku karena bisa jatuh. Ditaruh di tas selalu. Nah waktu sampai di Jakarta kan semua pada seneng tuh jalan-jalan, pada foto-foto. Nah Kak Dela tuh malas bawa tas karena kan repot ya, berat. Akhirnya udahlah Kak Dela nggak taat sama nasihat orang tua. HP-nya itu kakak taruh di saku. Terus kakak jalan-jalan muter-muter sama temen-temen. Wah, kakak kan bisa nebak nih. Kakak bisa nebak nih. Adik-adik bisa nebak nggak nih? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi? Apa yo? Pasti handphonenya hilang. Bener banget. HP-nya Kak Dela jatuh. Udah gitu nggak ketemu lagi. Ya. Gak ngerti tuh hilangnya di mana, di telepon gak bisa, dicari-cari nggak ketemu. Ya akhirnya di situ Kak Dela nangis, sedih banget. Padahal itu masih tempat pertama Kak, masih banyak tempat wisata yang bisa dikunjungin. Akhirnya Kak Dela nggak bisa foto-foto deh, nggak bisa bikin status, nggak bisa SMS-an sama orang tua. Jadi pikniknya Kak Dela tuh penuh kesedihan waktu itu Kak, sedih banget. Nah tuh kan ternyata kalau nggak taat nggak jadi dapat berkat adik-adik, kita malah jadi sedih ya kan, orang tua Kak Dela juga marah kan karena nggak taat. Akhirnya Kak Dela yang harusnya bisa seneng-seneng jadi nggak seneng-seneng deh, jadi ya itu sedih, marah, Kesel ya Kak. kesel. Nah kalau tadi kan kita udah cerita nih tentang contoh ketidaktaatan. Sekarang Kak Dela kepo deh, Kak Aven pernah nggak sih taat sama orang tua, terus akibatnya apa karena Kak Aven taat? Nah, waktu itu tuh Kak Aven pernah disuruh sama orang tua Kak, suruh ambil sesuatu gitu kan, diambil barang. Pengen tolong ambilin ini sama papa. Cuman Kak Aven cuma bilang, iya Pak, bentar lagi. Tahu-tahu barangnya diambil sendiri tuh sama papa. Papanya tuh marah, sambil diem. Kalau marah didiemin Kak Aven. Kan Kak Aven jadi merasa nggak enak kan, didiemin. Sedih juga ya Kak. Iya apalagi satu rumah gitu kan, diemin nggak diajak ngobrol, rasanya sedih. Nah habis itu Kak Aven mau belajar taat. Mau belajar taatnya gini, setiap kali papanya Kak Aven nyuruh tolong ambil ini, Kak Aven langsung buru-buru ngambilin Kak, biar papanya jangan marah. Betul. Jadinya kan kita dapat berkat Kak, di rumah jadi ada sukacita, ada sejahtera gitu Kak, nggak ada marah, nggak sampai kesel gitu Kak. Iya bener banget Kak. Jadi ternyata taat itu juga harus segera ya Kak, gak Iya. boleh ditunda-tunda. Tuh. Nah Kak Dela juga pernah nih Kak, waktu masih SMA nih, kan biasa kalau mau ujian itu orang tua pasti suruh buat belajar kan Kak, Betul. biar nilainya bagus. Nah waktu itu Kak Dela milih buat taat, karena Kak Dela tahu kalau belajar pasti nanti nilainya bagus. Akhirnya Kak Dela taat tuh sama orang tua. Nah ternyata bener dong adik-adik, Kak Dela dapat berkat. Berkatnya itu berupa apa coba? Nilai rapotnya kakak bagus, kakak dapat ranking 2 di kelas. Sebelumnya kakak nggak pernah ranking Kak, karena malas belajar kan. Tapi karena kakak taat, kakak belajar buat mematuhi orang tua, akhirnya nilainya kakak bagus gitu Kak. Kasih tepuk tangan dong adik-adik. Yeay. Nah adik-adik di rumah juga harus belajar ya buat punya sikap yang taat sama orang tua. Taat itu harus segera, nggak boleh menunda-nunda, nggak boleh bantah-bantahan, dan juga dengan hati penuh sukacita, nggak boleh sambil cemberut. Taatnya harus ikhlas, harus rela ya Kak. Ya nggak boleh bersungut-sungut. Nggak boleh bersungut-sungut. Nanti keluar sungutnya. Tuing. Nah, adik-adik harus ingat kalau ada berkat di balik taat. Coba ulangin kata-katanya kakak ya. Ada berkat di balik taat. Coba sekarang kakak hitung sampai 3 nih, adik-adik ucapkan yang keras. 1, 2, 3. Ada berkat di balik taat. Nah, biar adik-adik makin ingat sama pesan firman Tuhan hari ini, yuk kita membuka ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita minggu ini ada di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kakak bacain ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Coba sekali lagi di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik terus ulang-ulang, terus hafalkan setiap hari. Jangan cuma seminggu sekali ya, Kak. Harus setiap hari supaya adik-adik terus ingat. Dan dilakukan. Iya, benar banget. Jangan cuma dihafalin, tapi dipraktekin juga di rumah karena ada berkat di balik taat. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau kasih pengumuman nih. Kalau dalam 1 minggu ke depan akan ada proyek ketaatan nih, Kak, pada masing-masing kelas. Kita mau praktek buat taat sama orang tua nih, sama tugas juga yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tugasnya ini itu beda adik-adik. Kelas faith, kelas hope, dan kelas love itu beda-beda. Jadi nanti bakal dijelasin sama kakak wali kelasnya masing-masing ya, Kak, di grup atau di WhatsApp gitu. Nanti tugasnya dikumpulin ya. Kapan kumpulinnya, Kak? Kumpulinnya 1 minggu ya? Iya, 1 minggu. Nanti adik-adik jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Lihat, cek terus grup WhatsApp-nya gitu. Nah, oke, karena sudah selesai, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kakak mau minta tolong Kak Fen yang berdoa, Kak. Oke, Kak Fen mau taat. Oke. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat ibadah SKC pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar setiap firman yang sudah disampaikan dan kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau belajar menghormati orang tua kami dan kami mau belajar taat sama orang tua kami dan kami juga mau belajar taat sama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Kamu memberkati setiap kami, jagai kami, lindungi kami dari segala virus-virus yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu ada buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat ibadah SKC minggu pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Untuk adik-adik kelas Love, tugas proyek ketaatan hari Senin adalah menggambar gambar kado menggunakan pensil atau spidol. Hari Selasa, mewarnai gambar kado yang sudah digambar. Hari Rabu, menggunting gambar kado yang sudah diwarnai. Hari Kamis, menempelkan gambar kado yang sudah digunting di atas kardus. Hari Jumat, menghias gambar kado yang sudah ditempel. Hari Sabtu, memberikan ke orang tua sambil mengucapkan I love you. Setelah itu, difoto lalu dikirim ke kakak pembimbing. Jangan lupa, setiap hari setelah selesai mengerjakan tugas proyek ketaatan, difoto lalu dikirim ke kakak pembimbing masing-masing ya. Halo adik-adik kelas Hope. Kakak mau kasih tahu nih cara mengerjakan proyek ketaatan minggu ini. Jadi, tugas adik-adik adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian, kalian tulis ayat firman Tuhan yang dibaca dan pesan apa yang didapat dari ayat tersebut. Tugas ini wajib dikumpulkan ke kakak pembimbing masing-masing ya. Nah, adik-adik juga diberikan gambar yang kalian bisa gunting lalu tempel sebagai hiasan pada kertas proyek ketaatan kalian. Untuk adik-adik kelas faith, setiap hari akan ada tugas yang harus dikerjakan. Setiap tugas harus diketahui oleh orang tua atau harus ditandatangani oleh orang tua. Tugas yang terakhir, adik-adik kelas faith akan membuat karya bebas dari kertas origami. Selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Super Kids, hari ini aku mengucapkan, ayo kita mulai. Firman Tuhan ku dengar,
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dadah. Happy ya ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Shalom Super Kids, hari ini Evelyn mau menceritakan tentang keseruan Evelyn bersama Papa dan Mama selama PPKM dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Nah, Evelyn mulai cerita ya. Kalau Evelyn sama Papa keseruannya, Evelyn main Roblox bareng sama Papa, mabar. Nah, Evelyn itu sama Papa main di game Roblox itu Brookhaven sama Map City. Nah, Evelyn itu seru banget karena Evelyn main sama Papa dan mabar. Evelyn itu senang banget. Nah, yang kedua keseruannya bersama Mama. Evelyn itu menempel stiker di kamarnya Evelyn dan Mama, karena itu Evelyn lihat kenapa ya bosan karena pink terus. Nah, habis itu Mama dan Evelyn punya tuh ide untuk menempel stiker dan Evelyn menempel stiker ada 2. Nah, Evelyn tuh senang banget dan seru. Nah, itu dia keseruan Evelyn bersama Papa dan Mama. Evelyn punya pesan nih buat kalian semua teman-teman Super Kids. Jangan lupa stay healthy dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Super Kids. Bye-bye. Halo teman-teman, Jessica mau kesaksian. Jadi Jessica udah bisa berkumpul lagi sama Mama, sama Emak, sama yang lainnya. Jessica bersyukur banget karena udah bisa berkumpul sama keluarga Jessica lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berarti hari ini adalah Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Super ayat hari ini adalah Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat kita kali ini adalah Efesus 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Pergi saya hafal hari ini. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Diri adalah suatu permintaan yang penting sepertinya nyata dan janji ini supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dadah Super Kids. Super Kids ayat hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Diri adalah suatu perintah yang penting sepertinya nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Dadah. Dalam Super Kids hari ini yang kelima ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terima kasih Super Kids dan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Super Kids, kita akan baca ayat hafalan hari ini, yaitu Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Super ayat kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Super Kids. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah sesuatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini seperti suatu yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagialah dan panjang umurmu di bumi. Halo teman-teman, Kevina mau ayat hafalan Efesus 6 ayat 2 sampai 3. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sampai ini adalah suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Enzo, hal seru apa yang dilakukan di rumah saat ada pandemi COVID-19? Coba apa? Main HP. Ya, main apa? Main truk, main PS sama Vincent. Udah. Tidur. Oh ya udah.
Efesus 6 ayat 2 dan 3. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Halo teman-teman, Gavino mau kesaksian walaupun Gavino tidak boleh keluar rumah. Gavino suka mencuci nama, yang ke-1. Yang kedua, Gavino suka mainannya Gavino. Yang ketiga, Gavino suka mainan loncat-loncatan. Yang keempat, Gavino suka makan. Itu aja kesaksiannya Kevin saat di rumah. Semoga COVID-19 keluar dari Indonesia ya teman-teman. Selalu pakai masker dan masker tidak boleh kendor. Terima kasih. Dadah teman-teman. Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.